nama saya Dani Rafid Pratama. Nama saya Haring Claudiarun. Saya sendiri Intan Deviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kelompok kami akan membahas sebuah materi yang berjudul Perkembangan dan Pertumbuhan Ilmu Pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Rafid Pratama dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan kronologi terbentuknya ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan pertama kali muncul sebagai sebuah kajian yang berangkat dari gejala-gejala pemerintahan. Ilmu pemerintahan selama ini dikonstruksikan dalam kerangka ilmu politik, karena pemerintahan suatu negara sesungguhnya merupakan manifestasi esensial dari keberadaan sistem politik yang sedang berjalan. Selain itu, ilmu pemerintahan juga hadir dalam ilmu hukum yang mengkorelasikannya dengan hukum tata negara dan hukum pemerintahan. Secara kronologis, ilmu pemerintahan modern muncul di Prusia dan Australia pada abad ke-17 yang dilandasi oleh pemikiran bahwa terdapat sekelompok ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi para pejabat pemerintahan. Kemudian, pemikiran ini dijadikan fokus studi yang dalam perguruan tinggi sebagai mata kuliah kameralistik, misalnya yang diajarkan di Universitas Frankfurt dan Universitas Halle. Perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia berawal kolonialisasi di masa Hindia Belanda. Di masa ini, praktik pemerintahan diperkenalkan oleh pemerintahan Belanda dan sebagai pengetahuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, walaupun praktik pemerintahan yang berjalan efektif hanya untuk keuntungan pemerintahan Hindia Belanda akibat dari masa penjajahannya lama, wawasan Indonesia terkait penyelenggaraan kekuasaan diambil dari praktik pemerintahan Hindia Belanda yang pada umumnya menganut sistem Prancis atau Jerman dengan haluan mazhab Korea Eropa kontinental. Akibat adanya pergeseran melalui transmisi budaya, ilmu pengetahuan, serta adanya perkembangan ilmu pemerintahan, Belanda semenjak era kameralisasi yang pada akhirnya mendorong timbulnya Bergson-Quistep dan Best-Friends-Sepen di abad ke-20. Hal ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran-pemikiran pemerintahan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, di era pasca kemerdekaan Indonesia mulai dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Anglo-Amerika yang juga dipengaruhi oleh ilmu administrasi publik. Meskipun Indonesia berhadapan dengan dua kutub mazhab yang berbeda, tapi dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu menciptakan corak yang khas. Salah satu aspek dari sistem pemerintahan mazhab Eropa kontinental yang diterapkan yaitu upaya mengkonstruksi pemerintahan yang memiliki otoritas yang kuat untuk mengendalikan pemerintahan di tingkat regional dan lokal. Adanya hierarki otoritas ini sendiri sebenarnya adalah warisan dan praktik pemerintahan di era kolonial, di mana dengan adanya hierarki ini mendorong diciptakannya asas yang disebut dengan asas dekonsentrasi, yang dalam pelaksanaannya dipercaya kepada suatu korps pegawai khusus yang kemudian ketika Indonesia merdeka dinamakan dengan Pamong Praja. Berdasarkan periodisasi, terdapat perubahan dan pergerakan paradigmatik yang terjadi pada ilmu pemerintahan di Indonesia. Pergeseran ini didorong oleh perkembangan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa, yang akhirnya menciptakan dinamika pemerintahan yang berkembang. Selain itu juga didasari atas kepengaruh dan beragam corak pemikiran para cendekiawan di bidang ilmu pemerintahan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di mana mereka cendekiawan ini mendefinisikan ilmu pemerintahan dalam kerangka yang berbeda seiring dengan adanya pengaruh juga dari perkembangan ilmu sosial lain yang pada akhirnya mendorong perkembangan pada disiplin ilmu pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Deviana. Saya dari grup 1 dan saya dari kelas 1A Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan khas gejala masalah yang ada di benua Eropa dan benua Amerika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala masalah yang berada di benua Eropa. Di benua Eropa itu adanya pencucian uang. Lebih banyaknya adanya pencucian uang di dalam pemerintah.
Uni Eropa deklarasikan perang melawan pencucian uang. Sejumlah besar uang dengan asal-usul ilegal disalurkan secara reguler ke perekonomian Uni Eropa setiap tahunnya. Uni Eropa kini tengah menyiapkan reformasi komprehensif untuk menindak pencucian uang. Ujar Wakil Presiden Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, mengatakan, aturan yang kami miliki guna mencegah pencucian uang termasuk yang paling ketat sedunia. Tetapi aturan ini juga harus diterapkan secara sistematis. Ia di sini menganggap penerapan aturan ini dalam beberapa tahun terakhir belum cukup. Dalam praktiknya, malahan banyak negara anggota Uni Eropa atau UA tidak benar-benar menerapkan aturan pencegahan pencucian uang tersebut, atau bahkan terlalu lemah dalam mengawasi dan meliti transaksi keuangan yang mencurigakan. Inilah sebabnya mengapa Komisi Eropa sekarang secara resmi mengusulkan sesuatu yang telah dikerjakan Brussel selama berbulan-bulan, menciptakan otoritas pengawas baru di UA, baru yang akan mengawasi aktivitas keuangan di negara-negara anggota dan akan memantau dan mengaudit lembaga keuangan transnasional besar yang termasuk dalam risiko potensial. Namun, otoritas ini diperkirakan belum akan mulai beroperasi setidaknya dalam waktu 3 tahun mendatang dan akan butuh waktu 5 tahun sebelum berlaku penuh. Negara-negara anggota UA pada prinsipnya telah menyetujui pembentukan otoritas pengawasan pusat ini. Serupa dengan yang ada sudah untuk bank, tetapi masih ada perdebatan tentang lokasi untuk kantor pusat badan ini. Terima kasih. Baik, saya Adelia Putri akan menjelaskan materi tentang karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di Eropa dan Amerika. Di Amerika Serikat, pembahasan ilmu pengetahuan public administration dicirikan oleh usaha-usaha untuk perbaikan organisasi dan berputarnya dinas umum. Penyelidikan yang sistematis dari keadaan dan hubungan-hubungan yang ada mengambil tempat yang penting dalam dunia Amerika. Ini berarti metode penyelidikan keilmuan juga diterapkan terhadap pemerintahan umum. Titik berat penyelidikan tidak terbatas pada masalah pemerintahan yang sempit, tetapi ada pada organisasi yang bekerjanya pada alat pemerintahan juga. Ini terlihat sangat berbeda dengan negara-negara di Eropa. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi liberal, mengantarkan Amerika Serikat ke dalam sistem politik yang terbuka. 3 kekuatan politik yang berpengaruh terhadap kekuasaan presiden yaitu ada Kongres, media, dan opini publik. Adanya 3 kekuatan tersebut mempunyai kontribusi yang penting sebagai kekuatan penyeimbang penguasa dalam memilih kebijakan yang kemudian akan berdampak terhadap kedudukan politik presiden dalam masa kepemimpinannya. Terbukanya sistem politik Amerika Serikat ini juga berpengaruh pada hadirnya peran lobby-lobby dalam pusaran politik Amerika Serikat. Keberadaan lobby ini sebagai kelompok kepentingan dalam pusaran politik tersebut mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dengan cara menempatkan anggotanya di setiap lini dalam pusaran politik Amerika Serikat. Maka dari itu, penting untuk melihat bagaimana kepemimpinan Amerika Serikat dalam menghadapi politik domestik dan lingkungan internasional yang akan mempengaruhi hasil kebijakan luar negeri. Halo, nama saya Hering Claudia Ruth dari kelas 1A. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pendekatan paradigmatik. Terima kasih. Dalam membahas mengenai ilmu, maka itu tidak terlepas pada objek forma maupun objek materia dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Berkenaan dengan objek forma ini dapat mengalami perbedaan seiring dengan perkembangan waktu, perbedaan lokus, dan aspek yang berada dalam lokus tersebut melalui metodologi ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun penjelasan dari perkembangan paradigmatik tersebut adalah paradigma 1 ilmu pemerintahan memasuki tahap perkembangan awal, yakni di masa Eropa dan Amerika dan berwujud sebagai normal science atau ilmu pemerintahan ada untuk kebaikan atau kesejahteraan manusia.
Di tahapan ini, ilmu pemerintahan masuk ke Indonesia pada tahun 1950-an dan digunakan sebagai basis ilmu para pejabat pemerintahan, di mana kemudian muncul konsep relasi kekuasaan antara yang memerintah dengan yang diperintah dan merupakan periode anomali. Periode ini terus berlanjut hingga akhirnya Indonesia mengalami krisis pemerintahan hingga masa reformasi 1988. Memasuki paradigma 2, yakni di era pasca reformasi terjadi revolusi ilmu pemerintahan di Indonesia yang terjadi di akhir tahun 1990-an, di mana ilmu pemerintahan tidak hanya berbicara mengenai relasi kekuasaan antara pemerintah dengan yang diperintah, melainkan juga sebagai instrumen memperjuangkan dan melindungi tuntutan-tuntutan terhadap praktik kekuasaan yang berlangsung. Konsepsi ini bermula dari adanya aksi perlawanan terhadap pemerintah otoriter di era Orde Baru yang mendorong terjadinya reformasi dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Halo semuanya, dan yang terhormat kepada Ibu Dewi Nur Ajijah, SIP MA, sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Dan saya sendiri, Intan Deviana, akan menjelaskan materi mengenai tahapan perkembangan ilmu pemerintahan melalui pendekatan ontologi. Yuk mari saksikan video penjelasan materi dari saya. Dari sisi ontologi, ilmu pemerintahan nampak sebagai tubuh pengetahuan yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang pula berbeda dari lokus satu dengan lokus lainnya. Untuk penjelasannya itu apa aja sih dari 7 poin pendekatan ontologikal itu? Nah, jadi yang tahap ke-1 atau pertama, gejala pemerintahan dipandang sebagai objek material yang dikaji melalui sudut pandang dan metodologi ilmu yang ada di masa itu, di mana pada masa awal gejala pemerintahan dipelajari dan dipecahkan melalui berbagai disiplin ilmu yang saat itu dianggap memiliki keterkaitan dengan ilmu pemerintahan, politik, hukum, dan administrasi, yang dilakukannya secara mandiri atau gabungan dari beragam ilmu tersebut, maka di mana pada akhirnya pada tahapan ini disebut dengan pendekatan multidisiplin. Dan yang kedua, di tahap kedua itu setelah beragam disiplin ilmu sosial yang lebih tua dari ilmu pemerintahan ini berasimilasi dan melakukan konstruksi pada gagasan-gagasan pemerintahan yang timbul dalam menerka setiap gejala pemerintahan yang ada. Akhirnya terbentuklah nilai-nilai pemerintahan yang merupakan konstruksi dari konsep-konsep yang ada pada berbagai disiplin ilmu tersebut itu, terlebih nilai-nilai ideografik dan elektrik, yang kemudian memunculkan ajaran baru bersifat ideografik normatif seperti yang digagas oleh Van Poelje, yang pada akhirnya ilmu pemerintahan itu terdefinisi sebagai ilmu yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan tahapan ketiga yaitu anggapan-anggapan dasar mengenai ilmu pemerintahan mulai dikonstruksi dan mencoba memperjelas identitas dirinya sebagai sebuah disiplin ilmu terhadap disiplin ilmu yang lainnya, atau mulai memiliki karakteristik monodisiplin. Pada tahapan ini, ilmu pemerintahan mencoba melepaskan dirinya sebagai bagian atau irisan dari ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu administrasi negara. Dan tahapan yang keempat yaitu ilmu pemerintahan mulai membuka interaksi dengan disiplin ilmu lain atau mulai bercirikan interdisipliner. Di tahap kelima yaitu gejala-gejala pemerintahan yang beragam dispesialisasikan secara spesifik sesuai dengan karakteristik gejala yang ada namun tetap ada pada lajur objek forma ilmu pemerintahan.